kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Stok BBM bersubsidi di Kabupaten Pali langka. Warga antri berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi. Gagal menikah menjadi sorotan publik. Keluarga calon mempelai wanita menghilang dari rumahnya. Pedagang kue basah di Palembang kebanjiran pesanan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Omset meningkat berkali-kali lipat. Ya, perayaan Natal dan Tahun Baru membawa berkat tersendiri bagi penjual kue basah di kota Palembang. Salah satunya adalah kue lapis dengan berbagai rasa. Rasa khas legit dan manis membuat kue lapis ini diburu para penikmatnya. Tak heran permintaan kue lapis pun meningkat. Pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru, biasanya banyak masyarakat yang memesan kue atau makanan untuk diberikan kepada saudara maupun kerabat. Tak heran jika pedagang atau pembuat kue kebanjiran pesanan. Seperti yang dialami pasangan suami istri Dwi Astuti dan Deka. Pesanan kue lapis buatan mereka meningkat dari hari biasa. Rasa legit dicampur rasa manis membuat kue lapis diburu para penikmatnya. Dari beberapa jenis kue lapis yang dijual oleh Dwi Astuti, kue lapis nanas yang paling laku di pasaran. Apalagi kue lapis ini bisa dijadikan bingkisan untuk diberikan kepada keluarga, sahabat maupun kerabat. Ada lapis sukade, pokoknya aneka lapis Palembang, lapis sukade, lapis nanas, yang best seller itu lapis nanas, lapis keju, lapis durian, lapis cepeda, ada lapis kojo, lapis maksuba, makjo, pokoknya semua aneka lapis Palembang dan menggunakan butter kita yang buat. Yang banyak dipesan lapis apa nih, Mbak? Lapis nanas, itu lapis nanas mencapai sekitar kalau hari biasa 100 loyang, kalau pas Natal tadi itu sampai 400 loyang. Cara membuat kue lapis nanas cukup mudah. Anda hanya membutuhkan bahan-bahan berupa telur ayam, tepung terigu, mentega, susu kental manis, dan selai nanas. Semua bahan-bahan disebutkan tadi kemudian dicampur ke dalam satu adonan kecuali selai nanas. Jika sudah menjadi adonan kue basah, selanjutnya oleskan selai nanas di atas adonan kue secara merata. Kemudian kue lapis ini dipanggang selama 3 hingga 4 jam. Satu loyang kue lapis nanas dijual dengan harga Rp105.000. Kue lapis ini juga bisa dipesan melalui media sosial atau pesan singkat. Mbak, ini kita pesan apa nih, Mbak? Lapis nanas. Lewat apa nih, Mbak? Ngambil sendiri karena saya mau pergi keluar kota. Ini harganya berapa, Mbak? 115.000. Cara mesannya lewat apa, Mbak, tadi, Mbak? Lewat online, Lewat apa? Instagram atau gimana? WhatsApp. Oh, lewat WhatsApp. Pelanggan yang membeli kue lapis ini tidak hanya dari kota Palembang, namun juga berasal dari luar kota Palembang. Lapis duren, Lapis sukade. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, di Kabupaten Ogan Ilir terdapat sebuah desa yang konon banyak meninggalkan sejarah. Namanya Desa Burai. Jika dahulu Desa Burai terbelakang dan kumuh, saat ini Desa Burai berubah menjadi desa ekowisata yang menyabet sederet penghargaan tingkat kabupaten hingga nasional. Tak mengherankan jika Desa Burai menjadi jantung ekonomi warga. Pesona kampung warna-warni yang indah menghiasi desa ekowisata Burai yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Namun siapa sangka, 1 dekade lalu desa Burai tergolong desa terbelakang. Sebelum bertransformasi menjadi desa ekowisata pada tahun 2017, desa Burai dahulu terkenal kumuh dan terpencil. Apalagi infrastruktur akses menuju ke desa ini tergolong minim. Meski terletak paling ujung atau paling jauh, Desa Burai cukup dikenal oleh warga desa lain karena meninggalkan banyak cerita bersejarah. uji uang sebelum aku nih ya, ujinya asal desa yang paling buri zaman dulu. Buri belakang. Jadi diperbagusnya oleh kepala desa Burai. Itulah setahu aku itu cerita orang tua-tua dulu. Masyarakatnya kecil, desanya kecil, tapi
namanya melonjak terus. Dikenal kepala desa lain kan. Selalu ada kunjungan dari desa lain ke Burai ini. Sebab masuk ini kagum. Banyak sejarah di Burai ini kan. Secara perlahan Desa Burai mulai berbenah. Kepala desa mengomandani warganya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan, kebersihan, hingga pentingnya sektor real. Hingga pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Desa Burai mengikuti lomba desa tingkat kabupaten dan menyabet juara pertama. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya Desa Burai meraih sederet prestasi di tingkat nasional. Dan 2020 kami ikutkan Anugerah Pesona Indonesia, alhamdulillah juara 2 kategori ekowisata, dan 2021 kami ikut Anugerah Desa Wisata kategori CHSE dan alhamdulillah mendapat juara 5 nasional. Dan sampai sekarang alhamdulillah, dan tanggal 25 sampai 27 November nanti kita akan ada festival untuk memperingati menanya Desa Burai ikut Anugerah Desa Wisata dan ada festival Burai. Serentet prestasi membuat Desa Burai mendapat perhatian. Tak heran jika saat ini di Desa Burai menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan. Saat datang ke Desa Burai, pengunjung akan disambut dengan tarian bume yang dibawakan oleh anak-anak. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli berbagai keunggulan produk UMKM seperti makanan khas Desa Burai, kerajinan berbahan dasar purun, dan kerajinan tenun songket untuk oleh-oleh. Oleh-oleh makanan khas dari Desa Burai banyak macam, ada empek-empeknya, ada kemplang udangnya, ada ikan puta. Saya kira ini adalah salah satu aset yang sangat baik untuk Desa Burai. Selain mencicipi makanan khas Desa Burai, pengunjung juga bisa susur air dengan perahu sambil menikmati suasana kampung warna-warni dan pemandangan yang indah. Potensi masyarakat kini semakin meningkat baik pariwisata, pertanian, perikanan maupun kerajinan. Masyarakat juga sudah mendapatkan penghasilan tidak hanya dari sektor yang sudah ada, namun makin mandiri dengan segala potensi di Desa Burai. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sepanjang tahun 2022, sejumlah bencana melanda Provinsi Sumatera Selatan. Dari mulai banjir, kebakaran hutan, hingga semburan gas beracun dari sumur bor. Dan berikut catatan akhir tahun bencana yang terjadi di Sumatera Selatan. Januari 2022, banjir setinggi 60 meter merendam ratusan rumah warga di Desa Rantau Durian dan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing, Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Banjir yang terjadi sudah beberapa hari disebabkan hujan deras dan luapan Sungai Lempuing. Selain rumah warga, banjir juga merendam area persawahan dan kebun milik warga. Banjir ini merupakan banjir terbesar di awal tahun 2022. Meski ketinggian air tak kunjung surut, namun sebagian warga tetap memilih tinggal di rumah mereka masing-masing. Selain Kabupaten Ogan Komering Ilir, banjir juga merendam Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Januari kemarin. Ratusan rumah di 5 kelurahan Kecamatan Talang Ubi terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Bencana banjir ini membuat BPBD Kabupaten Pali mendirikan sejumlah posko pengungsian dan mengerahkan perahu karet untuk membantu evakuasi warga. Sama seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu, banjir disebabkan hujan deras selama 6 jam dan meluapnya Sungai Abab. Pada bulan Agustus, kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Desa Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Banyaknya ilalang kering membuat api dengan cepat membesar dan meluas ke area lainnya. Setelah Satgas Karhutla Kabupaten Ogan Ilir berjibaku dengan api selama 2 jam, api baru bisa padam. Belum diketahui penyebab kebakaran. Sumur bor galian warga di Desa Tekorejo, Kecamatan Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan gas beracun, lumpur dan pasir pada Agustus silam.
Fenomena ini terjadi usai seorang warga menggali sumur untuk mencari air. Atas peristiwa tersebut, pemerintah mendirikan posko kesehatan untuk mengantisipasi adanya dampak dari gas beracun. Warga yang rumahnya hanya berjarak 50 meter, sementara dievakuasi ke tempat aman. Pada September 2022, puting beliung melanda Desa Sejangko 1 dan Desa Sejangko 2, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Akibatnya 8 rumah warga rusak berat, bahkan 1 rumah diantaranya ambruk rata dengan tanah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masih di bulan September, sumur bor galian warga di Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan semburan lumpur bercampur gas setinggi 50 cm. Karena kuatnya semburan, warga pun diimbau tak menyalakan api dalam radius 50 meter dari sumur bor. Sumur bor mengeluarkan lumpur bercampur gas setelah warga menggali tanah untuk membuat sumur sebagai sumber air. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.